Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kali ini akan disampaikan materi tentang atletik. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Atletik adalah cabang olahraga yang paling tua di dunia. Atletik sudah dikenal sejak zaman dahulu. Atletik terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Cabang olahraga atletik memerlukan kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan kecepatan. Apakah kamu pernah mengikuti lomba atletik seperti jalan, lari, lempar, dan lompat? Tentu sangat menantang ketika kita berusaha untuk berlari cepat mengalahkan lawan-lawan kita, atau melompat dan melempar yang hasilnya lebih jauh dari lawan-lawan kita. Namun, kita perlu memahami dan mengetahui bagaimana caranya latihan yang dapat meningkatkan kemampuan kita beratletik. Latihan-latihan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pelajaran ini bisa dilihat di materi pengayaan buku PJUK LKS. Jadi yang pertama, kombinasi gerak dasar jalan. Berjalan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia setiap hari, yaitu bergerak dari satu titik ke titik yang lain, seperti dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar. Dan latihan yang bisa dilakukan adalah, yang pertama adalah berjalan jinjit di garis lurus. Jadi kamu bisa melakukan latihan ini di rumah. Berjinjit merupakan gerakan berdiri atau berjalan dengan menggunakan ujung kaki, dengan menggunakan ujung jari kaki saja. Permainan ini dilakukan untuk melatih kekuatan jari kaki. Biasanya latihan ini digunakan dalam permainan basket maupun permainan bulu tangkis, di mana kekuatan kaki dibutuhkan untuk olahraga tersebut. Yang kedua, berjalan naik turun bangku. Apakah kamu pernah melakukan gerakan berjalan naik turun bangku? Berjalan naik turun bangku berguna untuk melatih ketahanan otot kaki. Caranya melakukan sebagai berikut. Jadi siapkan bangku, berdiri tegak sejauh 3 meter dari bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Setelah ada apa-apa, mulailah berjalan ke arah bangku, kemudian naik ke atas bangku dan turun kembali. Pada waktu melakukan naik turun, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat di atas atau di bawah. Setelah turun dari bangku, berjalanlah ke depan sejauh 3 meter, kemudian berbalik arah menghadap ke bangku kembali. Ini bisa dilakukan berulang-ulang dengan teman kalian. Yang kedua, gerak dasar lari. Olahraga lari merupakan olahraga yang mudah dilakukan dan disenangi oleh masyarakat. Olahraga ini bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan fisik. Ada 3 macam lari yang dilombakan, ada lari cepat, ada lari jarak menengah, dan ada lari jarak jauh. Yang termasuk lari jarak cepat adalah 100, 200, 400 meter. Yang termasuk jarak menengah adalah 800, 1500. Yang termasuk lari jauh itu adalah lari 5000, 10.000 meter, dan lari maraton. Nah, bagaimana latihan-latihan yang bisa dilakukan? Kamu bisa melakukan lari sambil menepuk tangan teman seperti pada gambar. Jadi ada jarak 10 meter, sebagian di grup A dan sebagian lagi di grup B. Ketika anak A berlari ke garis B, lakukan dengan cara menepuk tangan atau tos, ya. Baru setelah itu yang di grup B, salah satu yang di depan adalah berlari. Anak yang setelah berlari berdiri lagi di barisan yang paling belakang. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau lari cepat disebut juga lari sprint, yaitu perlombaan lari dengan kecepatan penuh menempuh jarak 100, 200, dan 400 meter. Pelari harus menguasai dasar-dasar lari seperti start. Nah, startnya ini ada apa-apa untuk lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya. Jadi kalau ada bersedia,
Pelari menempati diri di belakang garis start, posisi jongkok, kedua tangan berada di garis, ibu jari dan keempat jari diletakkan pada belakang garis start, pandangan ke arah depan. Bapak siap, angkat pinggul sedikit ke atas atau ke depan. Kedua lutut diangkat ke atas, tetapi kaki belakang jangan sampai lurus, pandangan ke arah depan. Ketika aba-aba ya, berlarilah sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya. Teknik berlari, melangkahkan selebar mungkin ke depan, menolakkan kaki ke belakang lurus dengan cepat, serta lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki menggunakan ujung kaki dengan lutut agak ditekuk. Gerakan kedua lengan harus diayun ke depan dan belakang. Ayunan lengan sebatas hidung. Saat lengan terayun, siku tertekuk berbentuk sudut 90 derajat. Badan rileks, kepala garis dengan panggul, pandangan berat badan condong ke depan. Ketika memasuki garis finish, lari lurus tanpa mengubah arah, memutar salah satu bahu ke depan, atau merebahkan badan ke depan. Yang berikutnya latihan gerak dasar lompat atau loncat. Lompat yang sering dilombakan adalah lompat jauh, lompat jangkit. Adalah jenis lomba lompat horizontal. Adalah lompat ke depan sejauh-jauhnya. Yang kedua adalah lompat tinggi, lompat gala. Adalah jenis lomba lompat vertikal. Di lompatnya adalah lompat ke atas setinggi-tingginya. Nah, yang kita bisa lakukan untuk latihan melompat ini adalah latihan melompat dan melambung dengan rintangan rendah. Seperti pada gambar contoh di depan, di atas, ini adalah melompat dengan rintangan. Yang kedua, melompat dari papan pemantul dan kotak rendah, seperti pada gambar di bawah. Lari cepat, kemudian menumpu di papan pantul, dan kotak rendah baru mendarat di matras. Latihan lari dengan melompat meraih benda. Nah, latihan ini bertujuan untuk melatih kerjasama, sportivitas, dan kekuatan kaki untuk melompat. Nah, caranya seperti ini, siapkan rintangan atau benda yang bisa diraih. Itu ada benda yang rendah, yang tinggi, agak tinggi, dan seterusnya. Jadi, siapa yang bisa meraih benda yang paling tinggi, itu dinyatakan sebagai pemenang. Yang berikutnya adalah gerakan dasar melempar. Lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan mengayunkan tangan ke arah tertentu. Gerakan ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan tangan dan lengan. Untuk melakukan gerakan melempar harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan dengan teknik yang benar. Jika salah akan mengakibatkan cedera. Yang bisa dilakukan adalah gerak dasar tolak peluru menggunakan bola besar. Latihan tolak peluru dapat dilakukan menggunakan bola besar. Adapun caranya, latihan menolak atau mendorong bola dari posisi berdiri. Latihan menolak atau mendorong bola besar dari posisi berdiri dengan lutut sedikit ditekuk. Latihan menolak dan mendorong bola besar dari posisi duduk. Latihan menolak atau mendorong bola besar dari posisi berdiri menyamping. Ini bisa kalian lakukan semuanya, harus menggunakan alat yang yaitu bola besar yang bisa kita gunakan untuk latihan melempar atau menolak tolak peluru. Gerakan dasar lempar cakram menggunakan gelang elastis. Gerakan dasar lempar cakram dapat dilakukan menggunakan gelang elastis. Jadi macam-macam latihannya bisa kamu lakukan, bisa kamu lihat di sini. Lempar gelang elastis ke samping, gelang elastis dari samping melewati tali, gelang elastis di sebuah tiang sasaran, melempar gelang elastis dengan berdiri menyamping, dan melempar gelang elastis dari samping dan gerakan memutar. Nah, itu anak-anak materi kita hari ini, dan tugas kalian hari ini sebagai aktivitas kalian melakukan aktivitas di rumah, lakukan olahraga atletik yang disampaikan dalam materi hari ini. Pilih salah satu, bisa lakukan jalan, lari, lempar, atau lompat. Ya. Pilih salah satu gerakan yang kamu bisa,
dalam bentuk video 30 detik saja. Ya, kirim tugasnya lewat WA seperti biasanya. Demikian pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.